Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Kiranya damai sejahtera perlindungan Tuhan terus kita nikmati. Sebelum memulai hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun pedoman kita dalam melanjutkan hari hidup ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Oleh karena tuntunan kasih-Mu, kami boleh kembali menikmati hari baru ini Tuhan. Syukur bagi-Mu. Sebelum memulai hari ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu untuk menjadi penuntun hidup kami. Dengan iman kami percaya bahwa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih lagi berkenan bagi Tuhan. Karena itu berkati kami semua dimanapun kami berada. Kiranya kami semua mampu menjadi pendengar yang setia, menjadi pendengar yang taat, agar setiap firman-Mu boleh betul-betul kami pahami. Terlebih Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6, saya membacakannya bagi kita semua. Jalan menuju hidup, firman Tuhan. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya Ia tidak akan menyambar keturunan Yakub bagaikan api yang melahap habis sampai ada yang memadamkannya bagi Betel. Amin. Tema dari bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengenal dan memperhatikan segala langkah hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan sedikit pun dari kehidupan kita. Bacaan kita merupakan sebuah masa di mana Israel dan Yehuda mengalami kejayaan ekonomi. Tetapi bersamaan dengan itu, kemerosotan iman, bahkan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat, bahkan mereka menduakan Tuhan. Ritual-ritual ibadah keagamaan, mereka selalu semangat untuk melaksanakan ritual itu. Tetapi di luar dari acara ritual, ternyata pola hidup mereka sangat jauh dari kehendak Tuhan. Di luar ibadah mereka justru melakukan ketidakadilan kepada sesama mereka, bahkan melakukan penyembahan berhala, dan tentu Tuhan melihat semuanya itu. Karena itu Amos dipakai Tuhan untuk mengingatkan mereka agar mereka berbalik kepada kebenaran di dalam Tuhan. Amos menekankan untuk tidak lagi menduakan Tuhan. Pentingnya melakukan keadilan, tidak mengandalkan keberhasilan secara materi, tetapi harus mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tidak mengandalkan status kita untuk kemudian kita melakukan ketidakadilan kepada sesama kita, dan ini yang disorot oleh Tuhan, dan Amos dipakai untuk mengingatkan bangsa Israel. Tetapi dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah ajakan atau undangan dari Tuhan untuk kita dapat memperoleh hidup, yaitu cari Tuhan dan kebenarannya. Walaupun bangsa Israel melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi mereka, sehingga undangan atau ajakan itu pun disampaikan kepada mereka agar mereka berbalik kepada kebenaran, kembali pada kebenaran Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar mereka terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Maka kamu akan hidup. Hidup kita selalu dipenuhi oleh dosa Bapak Ibu Saudara-saudari.
hidup kita selalu jauh dari kebenaran Tuhan. Dan Tuhan mengetahui hal itu, tetapi Ia mengajak kita untuk datang kepadanya. Tuhan tidak menginginkan kelebihan kita, kehebatan kita, pengetahuan kita yang tinggi, kuasa, bahkan jabatan. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tetapi Ia menginginkan kita datang kepadanya dalam kerendahan hati, dalam pertobatan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan membuka hati untuk dibaharui, maka kita akan dituntun oleh Roh-Nya untuk melakukan sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Sehingga hidup yang kekal, hidup di dalam Tuhan kita peroleh. Kristus Tuhan kita telah memberi kita kehidupan melalui karya penyelamatannya. Sehingga kita mestinya meresponnya dalam mewujudkan kebenaran dalam perjalanan hidup ini. Kebenaran menurut firman Tuhan, bukan menurut orang lain, bukan menurut kita sendiri, tetapi menurut firman Tuhan. Itulah kebenaran. Sehingga sekali lagi, undangan untuk hidup di dalam Tuhan itu kita peroleh, dan kita mempermuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam melanjutkan hidup ini, teruslah upayakan hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang kita hadapi, lakukanlah kebenaran. Jangan pernah takut, karena percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk mewujudkan kebenaran itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kesempatan ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran dalam perjalanan hidup ini, menjauhi hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua terlebih. Biarlah sukacita dan damai sejahtera terus kami nikmati di tengah-tengah hidup ini. Dan biarlah kami, Tuhan, pakai menjadi berkat bagi sesama kami, ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, dalam mereka juga terus dikaruniakan kekuatan kesehatan untuk memimpin kami. Karuniakan mereka hikmat untuk terus memimpin kami di dalam kehendak Bapa sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan hidup. Teruslah andalkan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Shalom, selamat pagi.